Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Udah sarapan? Ada yang belum sarapan? Nah, harus sarapan dulu ya, karena kita full. Nanti istirahat jam berapa? 9.30, setengah 10 ya. Oke, untuk kegiatan kali ini ada baiknya sebelum mulai kita berdoa dulu. Boleh ketua kelas dipimpin doanya? Sebelum kita mulai, ada lagi berdoa Sebelum kita mulai kegiatan, kita game dulu atau ice breaking untuk melatih konsentrasi. Ikutin ibu. Kalau misalkan ibu bilang tepuk satu, tepuk ke kiri. Tepuk satu ke kiri, tepuk dua ke kanan, tepuk tiga ke atas. Oke, masih pagi, harusnya masih konsentrasi ya. Coba, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu dua tiga, tepuk dua tiga, tepuk dua, dua kemana? Tepuk tiga, tepuk dua tiga, tepuk satu dua tiga, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua tiga, tepuk satu dua. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kegiatan hari ini materinya tentang resiliensi atau daya lenting. Tahu nggak resiliensi? Daya lenting, daya juang. Siapa yang pernah merasa terpuruk kemudian bisa bangkit lagi? Nah, setiap orang itu punya masalah ya. Betul. Masalah kalian apa sih kalau seorang pelajar? Masalah dengan tugas sekolah. Terus masalah dengan waktu. Belum bisa memanage waktu gitu maksudnya. Masalah dengan teman gitu ya. Ada lagi masalah dengan orang tua, dengan kakak, dengan keluarga, biasa segitu. Apa sih itu resiliensi atau daya lenting ya? Daya lenting adalah kemampuan untuk kembali bangkit setelah mengalami kesulitan, tekanan, atau trauma yang berat. Ada yang pernah punya trauma yang berat? Alhamdulillah enggak ya. Kemudian kesulitan. Nah, biasanya kalian nanti mengalami kesulitan-kesulitan mengerjakan tugas, proyek-proyek. Kalau ada yang merasa nggak bisa, lebih baik boleh tanya ke teman atau tanya ke gurunya ya. Jangan sampai down, terus nggak masuk-masuk, dan nggak bisa ngikuti pelajaran sampai akhir ya. Setiap tahun pasti ada yang seperti itu, mudah-mudahan tahun ini nggak ada ya. Bahkan sudah mau PKL, sudah mau lulus, dia nggak bisa bangkit gitu ya, daya juangnya lemah, padahal tinggal sedikit lagi, tinggal 3 bulan lagi dan dia nggak mau sekolah gitu ya. Artinya apa? Daya bangkitnya, resiliensinya itu nggak ada ya, seperti itu. Terus secara psikologi apa? Kemampuan mengelola emosi negatif, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap melanjutkan hidup dengan positif. Nah, kalau untuk seumuran kalian sebagai siswa, mungkin adaptasi di sekolah yang baru, yang sekarang, sulit nggak? Nggak. Ya, kalau udah terbiasa, itu nggak akan sulit. Tapi, kalau misalkan di sekolah lama itu, kondisinya sangat berbeda, lingkungannya, teman-temannya, dan nggak bisa move on gitu, itu akan merasa kesulitan. Ya. Nah, kemudian, secara material, kemampuan bahan menyerap energi dan kembali ke bentuk semula untuk mengalami kerusakan permanen. Kalian suka pegang karet gelang nggak? Nah, karet gelang itu kan awalnya bentuknya kecil kan? Tapi dia kalau misalkan kita tarik, akan kembali ke bentuk semula. Nah, diibaratkan seperti itu. Contoh resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan lah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anak yang menghadapi kegagalan ujian namun tidak menyerah, justru menggunakan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk belajar lebih giat dan mencari strategi belajar yang lebih efektif. Misalkan, saya mata pelajaran apa yang menurut kalian paling susah apa? Hah? Matematika. Matematika, saya selalu diremet nih.
Besok kan kita mau UTS ya. Nah, kira-kira semester UTS pertama diremet. Udahlah saya menyerah, matematika mah susah gitu kan. Nah, itu daya juangnya atau resiliensinya itu nggak ada ya. Harusnya yang punya daya lenting atau ketangguhan yang kuat itu akan dijadikan pelajaran. Saya kemarin dapat nilai segini di bawah KKM atau tidak memuaskan, selanjutnya saya akan lebih berusaha untuk mendapat nilai yang lebih bagus. Oke, contoh kedua. Contoh kedua itu ini tahu Kapten Amerika. Nah, yang memiliki fisik lemah namun memiliki tekad yang kuat dan karakter yang tangguh. Terus berjuang demi keadilan melindungi orang lain. Nah, biasanya ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan sama siapa? Kalian sendiri juga bisa. Kalian tangguh loh, berjuang. Dari pagi, bangun pagi-pagi tadi kan, mau ke sekolah, bangun pagi, nyiapin sarapan sendiri nggak? Kemudian bahkan ada yang rumahnya jauh sana di Lewiliang, berjuang dari subuh ya. Habis subuh langsung berangkat ke sini. Nah, itu udah salah satu ketangguhan yang luar biasa gitu kan. Sampai 1 hari belajar di sini. Kemudian contohnya lagi apa? Seorang ayah ya. Tangguh banget nggak ayah kamu? Tangguh. Pergi pagi-pagi mencari nafkah. Kita nggak tahu di sana seperti apa. Ada yang kehujanan, ada yang kepanasan ya. Keringatnya bercucuran gitu kan. Sampai menghasilkan uang untuk keluarganya gitu. Kemudian yang profesional, orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal, namun mampu bangkit mengembangkan keterampilan baru. Nah, suatu saat kalian nanti akan mengalami ini ya. Yang namanya pekerjaan itu sifatnya abadi nggak? Enggak. Kita nggak tahu kebijakan perusahaan. Kita nggak tahu keadaan ekonomi nanti kan gitu kan. Jadi kalau apalagi pada saat misalkan nanti pensiun gitu kan. Nah, itu kita harus bangkit, nggak boleh terpuruk. Kehidupan itu harus terus berjalan kan gitu ya. Seperti itu. Dari kegagalan. Kamu pernah nggak merasa terpuruk terus bangkit lagi? Contohnya dalam hal apa? Ulangan. Kenapa ulangannya? Jelek nilainya. Terus habis itu? Belajar. Dengan belajar maka nilainya akan lebih baik. Kenapa resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan dalam menghadapi kehidupan itu penting? Dibantu sama Kinan. Oke, agar tidak merasa terpuruk ya, dan kita juga akan sakit. Siapa yang pagi-pagi suka stres? Pasti bawaannya itu mules, sakit perut, betul nggak? Siapa yang kalau ulangan suka mules dulu pengen ke belakang? Enggak, ya kan? Artinya itu tuh kepikiran gitu kan, stres itu stres bukan berarti stres yang bagaimana ya, gitu ya. Stres yang masih dalam tahap wajar gitu kan, bukan yang stres seperti orang yang di RS. Ya, bukan ya. Biasanya orang yang suka kepikiran tuh punya masalah di pencernaan, lambung. Ada yang punya penyakit mahnya kambuh setiap hari. Nah, itu tolong diperiksakan ke dokter ya, betul ya. Karena orang yang punya penyakit kambuh setiap hari, kemungkinan psikologisnya itu terganggu, gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya, sehat semua ya di sini ya. Kemudian kesehatan psikologis mencegah timbulnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, trauma yang berkepanjangan. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang seperti itu ya, karena biasanya tekanan-tekanan seperti itu bawaannya dari rumah, bukan dari sekolah. Ya, setiap tahun di sekolah ini ada satu yang seperti itu,
bawaannya setelah diobservasi, bukan dari sekolah. Dipikirkan pelajaran di sini capek banyak gitu ya, terus sekolahnya seharian, ternyata bukannya itu, mereka punya trauma-trauma sendiri atau masalah yang terpendam sejak lama dan baru muncul gitu ya. Nah, kalau udah itu kan penanganannya harus lebih kepada ahlinya ya. Harus kemana? Psikiater ya, ke psikolog, sampai harus minum obat tidur, obat penenang dan sejenisnya ya. Kemudian pembentukan karakter. Nah, dengan kalian mempunyai daya lenting atau resiliensi yang tinggi, maka karakter itu akan menjadi karakter yang positif, itu akan ada pada diri kalian. Seperti apa sih? Percaya diri, kemampuan beradaptasi ya. Kemudian apalagi membangun hubungan sosial yang sehat gitu ya. Dengan punya daya juang atau daya ketangguhan yang tinggi, maka karakter-karakter yang tadi Ibu sebutkan itu akan muncul. Percaya diri, sosialnya bagus, supel ya. Gimana sih cara membangun resiliensi ini? Yang pertama, membangun percaya diri dengan menghargai usaha dan prosesnya, bukan hanya fokus pada hasil. Siapa yang fokus pada hasil? Yang penting nilai saya enggak di bawah KKM gitu ya. Ibu menghargai, bukannya membenarkan, Ibu menghargai orang yang usahanya tangguh tapi nilainya dia belum mencapai KKM. Artinya proses dia berjuang itu kan perlu kita hargai banyak. Misal proses kalian di sini, nilai matematika tadi berapa? Misal 100 mah udah istimewa. Masih 50 misalkan. Tapi perjuangan kalian untuk mendapatkan nilai matematika itu luar biasa. Satu, udah belajar, udah latihan, udah bedah soal gitu ya, udah tanya teman, udah tanya guru, masih 50 nilainya. Artinya proses kalian udah luar biasa. Kecuali nilai 50 tanpa usaha, nol usahanya gitu ya. Tapi dengan proses itu kalian udah luar biasa. Misalkan perlombaan nggak menang, tapi prosesnya yang kita hargai kan. Mereka udah persiapan, udah pulangnya sore-sore kan gitu kan. Karakter menanamkan nilai-nilai kejujuran, empati, integritas, dan semangat pantang menyerah. Kejujuran nomor 1 ya. Dimanapun kalian bekerja itu nomor 1. Apalagi kalian itu calon-calon pemegang data kan ya? Iya, programmer data. Kalian itu kunci loh. Di sekolah ya, database betul. Di sini kunci data sekolah ada di mana? Paguan, operator ya. Kalau nggak jujur, seorang operator bisa menyebarkan data siapapun di sini kan? Ada data siswa, data guru, data kepala sekolah, data sekolah, semuanya ada. Base data kan semuanya di situ. Yang pertama harus jujur ya. Kemudian harus punya empati. Apa sih empati? Apa? Kepedulian, betul, peka terhadap orang lain ya. Lalu kompeten, melatih kemampuan komunikasi, problem solving, dan pengambilan keputusan yang tepat ya. Jadi cara membangun resiliensi atau ketangguhan itu salah satunya dengan itu ya. Banyak kok pelatihan, seminar-seminar tentang melatih kemampuan komunikasi ya. Di sekolah juga bisa kan? Guru-guru sebetulnya kalau kalian diminta presentasi di depan, itu salah satu cara melatih percaya diri. Terus apa lagi? Public speaking, komunikasi kan gitu kan. Kalau kemarin-kemarin masih gugup, masih gelagapan, masih cengar-cengir kan gitu kan. Lama-lama nanti akan terbiasa gitu. Kemudian koneksi. Nah, jangan lupa membangun koneksi.
membangun koneksi, membangun dukungan emosional dengan keluarga, teman, dan komunitas. Nah, itu salah satu apa ya, jalan rezeki kita. Cara meningkatkan resiliensi diri. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Saya bisa, saya sanggup. Semuanya sama. Kalian di sini semuanya diperlakukan yang sama. Kenapa teman saya bisa, kok saya nggak bisa, gitu kan? Makanan yang saya makan sama, sarana yang diberikan sama, gitu kan? Intinya kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa, gitu. Fokus terkendali, tetap fokus dan konsentrasi ya pada hal yang ingin kalian kontrol ya. Jadi harus dikendalikan. Lalu explore. Suka mengeksplor yang baru, suka? Kalian belajar coding ini merupakan sesuatu yang baru kan? Baru kan? Suka nggak? Suka. Ibu juga suka loh. Ternyata coding itu nggak. Ibu baru dasar ya. Kemarin juga ibu ikut pelatihan. Guru-guru juga sama. Harus mengupdate kan ya. Kemudian manajemen stres. Siapa yang suka stres seminggu sekali? Aduh, stres, pusing gitu ya. Ya, banyak banget tugas. Ini belum, mata pelajaran ini dikasih tugas lagi gitu ya. Tugas itu dipikirin apa dikerjain? Iya, kalau dipikirin nggak akan beres-beres. Kerjain satu-satu, cicil. Memanage waktunya harus lebih bagus ya. Jadi kita nggak stres nanti. Kalau tugas sudah numpuk kan stres ya. Belum lagi besok mau UTS gitu kan. Belum lagi proyek. Proses bangkitnya seseorang dari keterpurukan. Oke. Ada permainan yang berhubungan dengan resiliensi. Kelompoknya berhitung 1 sampai, ini ada 22 ya. Dibagi 5 kelompok, berhitung 1 sampai 5 berarti. Mulai dari sini. 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, yang 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Sok, berkumpul di tengah aja, bangkunya agak geser boleh. Nah, double tip itu, buatlah menara yang tinggi dan kokoh. Sok, kerjakan. Dengan cara kelompok kalian masing-masing kelompok. Sok, berpikir gimana caranya dari sedotan dan double tip buat menara yang paling tinggi dan yang paling kokoh. Ya, bebas. Bisa. Ya. Ayo, sok. Gimana caranya setiap kelompok punya pemikiran yang berbeda-beda. Intinya mendapatkan tujuan yang sama, kokoh dan tinggi menaranya.
Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Lepas ya? Dah? Gimana? Gimana proses pembuatan menaranya? Gampang apa susah? Susah. Coba Ibu mau lihat kelompok ini, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Kalau dilihat di sini menara yang paling tinggi kelompok 3. Tapi nanti Ibu mau coba ya kekokohannya seperti apa. Kelompok yang paling pendek menaranya kelompok 4. Oke, nanti kita coba kekokohannya seperti apa. Oke. Sekarang kirimkan satu temannya ke kelompok 1 ke 2, 2 ke 3. Sama satu lagi, ada satu kelompok lagi ya. Kelompok 3 boleh ke kelompok 5 dengan meniup menaranya pakai 30 cm. Oke. Kelompok mana nih? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini. Ke kelompok 2, tiup menara kelompok 2. Ayo, jaraknya 30 cm, jaraknya 30 cm. Ya, kamu ke sana tiup. Ayo, ini kamu ke sini. Kamu kelompok ini. Ya. Boleh, mana? Kamu ke sini. Ya, tiup. Mana coba tiup kelompok 1. Jaraknya 30 cm. Jangan dipegangin bawahnya. Coba. Ayo. Jangan diramen lagi, udah. Coba kamu tiup. Siapa yang mau tiup? Ini. Ayo. 1, 2. Nah, tiup. Dah stop 3 kali. Dah. Ini. Ayo, seorang aja. 2, 3, oke. Kelompok ini sekarang. Tiup, siapa yang mau niup? Oke, kakak. Kelompok ini. Yuk, siapa yang mau niup? Pakai tangan. Ayo tiup kelompok. Ini kokoh. Ini apa ini menara? Oke, dah, stop. Dah, boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih anak-anak hebat, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang kita refleksi ya teman-teman ya. Halo. Hai. Oke, semuanya udah jadi menaranya. Tadi udah dites yang paling kokoh yang mana, yang paling tinggi yang mana. Sekarang kita refleksi dari kegiatan tadi membuat menara dengan 2 media, sedotan dan lem ya. Nah, apa sih yang kalian dapat dari kegiatan ini? Coba kelompok 1 boleh perwakilan. Dari kegiatan tadi itu apa yang kamu dapat? Perlu kerja sama nggak? Perlu mikir nggak gimana caranya? Perlu mikir biar kokoh sama tinggi. Oke, kelompok selanjutnya. Apa yang kamu dapat dari kegiatan hari ini dengan membuat menara medianya sedotan dan lem? Berpikir cepat. Apalagi? Kerjasama dengan tim. Ada lagi? Problem solving. Oke, tepuk tangan buat temannya. Wow. Ibu lihat ini menaranya paling tinggi. Nah, apa yang kelompok berapa ini deh? Kelompok 3 yang didapat dari kegiatan ini?
Bangun menjadi satu. Bangun membangun menjadi satu, menara yang kokoh gitu. Poin belajar yang kamu dapat dari kegiatan ini apa? Dengan kerjasama, dengan kerjasama kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah, gitu kan ya? Oke. Kelompok selanjutnya, apa yang kamu dapat dari kegiatan ini? Membuat ide baru. Perlu kerjasama enggak? Perlu. Ini bangunannya kokoh enggak tadi? Kokoh. Menurut kamu ini tinggi apa enggak? Kurang. Oke, berarti gimana caranya? Biar dia kokoh dan tinggi. Perlu apa tadi? Perlu ide lagi sama perlu kerjasama dengan tim. Oke. Kelompok terakhir. Ini belum selesai nih kelompok terakhir nih. Belum. Oh, masih bingung. Apa yang kamu dapat dari kegiatan ini? Kerjasama dalam tim. Terus apa lagi? Berbagi ide. Ada lagi? Butuh waktu yang lama atau yang sedikit membangun ini? Lama. Oke, menurut kelompok ini butuh waktu yang lama untuk membangun sebuah fondasi yang kuat. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sekarang Ibu mau refleksi gimana perasaan kalian untuk kegiatan BK hari ini. Coba mulai dari senang nggak? Kenapa senang? Bisa kerjasama. Senang nggak kegiatan BK hari ini? Senang. Kenapa senang? Bisa melatih kerjasama. Senang nggak kegiatan hari ini? Kenapa? Melatih otak biar berpikir lebih kritis. Oke, lanjut. Senang nggak? Kenapa? Bisa bekerja sama. Senang nggak kegiatan hari ini? Kenapa? Biar bisa berpikir cepat. Senang nggak untuk kegiatan hari ini? Senang. Kenapa senang? Disuruh berpikir cepat, problem solving tadi punya masalah. Oke, terima kasih Kinan. Lanjut, senang nggak hari ini? Kenapa senang? Karena bagaimana bekerja sama. Bagaimana caranya bekerja sama dalam tim gitu ya? Lanjut, senang nggak hari ini? Kenapa? Karena seru. Oke. Kamu senang nggak hari ini? Menaranya paling tinggi loh. Seneng Bu, mantep. Wah. Kokoh nggak menaranya? Aduh, kena kipas jatuh. Oh, kena kipas jatuh. Berarti ketangguhannya kurang ya. Mudah-mudahan orangnya lebih tangguh daripada menaranya ya. Oke. Lanjut, kamu seneng nggak? Seru. Kenapa? Karena kita bisa kerja sama bareng kelompok hebat tuh. Oke. Seneng nggak? Kenapa senang? Mengasah kreativitas. Dapat mengasah kreativitas. Betul. Lanjut, kenapa? Nih, seneng nggak? Seneng. Kenapa senang? Dapat melatih kemampuan kita bekerja sama ya. Lanjut, senang nggak? Kenapa senang? Solusi baru dari kita hadapi. Bisa mencari solusi baru untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Good. Lanjut, kenapa senang? Seru, bisa menemukan ide-ide yang baru. Seneng nggak? Kenapa senang? Karena bisa berpikir kritis membuat bangunan. Oke, bisa berpikir kritis gimana caranya buat bangunan. Kamu senang nggak? Senang, kenapa? Karena bisa membagi kerja sama dengan Oke, lanjut, senang nggak? Senang. Kenapa? bisa bertukar ide dengan yang lain. Bisa bertukar ide dengan yang lain. Terakhir, senang nggak Najwa? Kenapa? Karena seru. Oke. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman untuk hari ini.